Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama yaitu Sunnah Al-Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebelum mempresentasikan slide atau materi ini, saya Putri Sofia Indriani, NRP 016 dari D4ME 8A. Selanjutnya saya Muhammad Nurwaparta, NRP 010 dari D4MI 8A. Perkenalkan, nama saya Dani Nurmansyah dengan NRP 12 dari D4ME 8A. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Julfikar, NRP 013 D4ME 5A 8A. Nama saya M. Dwi Adipyan Dwi Malta, NRP 032 dari kelas D4ME 8A. Di slide selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian al-hadis. Pengertian al-hadis. Al-hadis adalah segala ajaran yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir yang diriwayatkan para ulama dari generasi ke generasi sebagai pedoman hidup manusia. Lalu slide selanjutnya adalah pengertian al-sunnah. Secara bahasa, al-sunnah artinya jalan yang dilalui. Al-sunnah menurut para ahli hadis adalah segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, dan tabiat Nabi Muhammad SAW, atau dalam istilah lain ialah sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum atau tidak. Jadi, pada intinya, al-sunnah adalah segala sesuatu yang datang atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, atau takrir, baik atau sifat fisik maupun psikis setelah beliau diangkat menjadi Rasul maupun sebelumnya. Sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah fi'iliyah, yakni berupa perbuatan Nabi Muhammad seperti tata cara sholat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah qauliyah, yakni berupa perkataan Nabi Muhammad SAW seperti ucapan beliau mengatakan tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sunnah takrijiyah, yaitu berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Bentuknya bermacam-macam, antara lain diamnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat atau mendengar perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Lalu di slide selanjutnya ada kedudukan al-hadis. Al-hadis merupakan sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam masih bersifat umum atau global sehingga membutuhkan penjelasan-penjelasan. Al-hadis itulah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Sehingga tanpa al-hadis, seorang tidak dapat memahami Al-Quran secara sempurna. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya taat kepadanya dan Rasul-Nya. Bahkan seorang yang berpegang teguh kepada keduanya dijamin hidupnya tidak sesat selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah. Selanjutnya akan saya teruskan dari teman saya. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Dan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan juga sabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan buat kamu 2 hal yang tidak akan sesat sesudahnya, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnahku Al-Sunnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Next slide. Selanjutnya, yang kedua, fungsi al-hadis. Al-hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut.
Al-hadis berfungsi untuk menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menetapkan hukum tentang puasa, sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 59. Lalu Al-Sunnah menguatkan dalam sabda Rasulullah SAW, Islam didirikan dalam 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next slide. Al-hadis berfungsi memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Misalkan pernyataan Al-Quran tentang kewajiban sholat dalam firman Allah, "Dan dirikanlah oleh kamu sholat dan bayarlah zakat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Pernyataan tersebut masih bersifat umum. Kemudian Al-hadis merincinya secara operasional, yakni sholat wajib dan sholat sunnah. Dari Tahlah bin Ubaidillah bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan padaku sholat apa yang difardukan padaku." Rasulullah berkata, "Sholat 5 waktu, yang lainnya sunnah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Dani Nurmansyah. Kemudian Al-hadis membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalnya, Baik, dikarenakan teman saya Dani Nurmansyah ada koneksi, saya akan melanjutkan dari teman saya Muhammad Nur Parta. Al-hadis membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalkan, Al-Quran mensyariatkan tentang wasiat sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabat secara ma'ruf, ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberi batasan bahwa wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Next slide. Al-hadis memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran bersifat umum. Misalkan, Al-Quran mengharamkan memakan bangkai dan darah sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang dimakan binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan yang disembah untuk berhala. Dan diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah kefasikan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Next slide. Al-hadis memberikan pengecualian dengan memperbolehkan memakan bangkai tertentu, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah itu adalah hati dan limpa." Hadis riwayat Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruqutni. Next slide. Al-hadis menetapkan hukum baru yang ditetapkan Al-Quran. Misalkan, Al-Quran belum menentukan tentang keharaman binatang yang mempunyai taring dan burung yang bercakar. Al-hadis kemudian menetapkan hukumnya sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah melarang semua yang memiliki taring dari binatang dan semua burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abbas. Next slide. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel Nurmansyah. sejarah pembukuan Al-hadis. Proses pembukuan Al-hadis memiliki 3 tahapan, yaitu sebagai berikut: periwayatan secara lisan, penulisan dan pembukuan hadis,
Kemudian seleksi hadis. Yang periwayatan secara lisan. Fase ini berlangsung selama masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Hal ini karena adanya larangan menulis hadis pada masa tersebut sebagaimana larangan beliau dalam sabdanya. Janganlah kamu tulis apa yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran. Siapa yang menulis selain Al-Quran, hendaklah menghapusnya. Ceritakan apa yang kamu terima dariku. Itu tidak apa-apa. Siapa sengaja berdusta, maka atas namaku ia telah menyeret tempat duduknya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Pelarangan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran penodaan terhadap keaslian Al-Quran. Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu yang beliau izinkan untuk menulisnya. Seperti yang dilakukan Syekh dari Yaman. Yang kedua, penulisan dan pembukuan hadis. Fase ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pada zaman 99 sampai 101 Hijriah dari Bani Umayyah. Khalifah memerintahkan kepada Az-Zuhri untuk menulis hadis. Kitab yang muncul pada fase ini adalah Al-Muwatta pada zaman 144 Hijriah. Karya Imam Malik yang memuat 1720 hadis dan Al-Musnad Asy-Syafi'i karya Imam Syafi'i. Seleksi hadis. Fase ini dimulai pada awal abad 3 Hijriah. Pada fase ini hadis berhasil dipisahkan dari fatwa para sahabat Musa al-Abashi, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain yang berhasil menyusun musnad atau kitab hadis berdasar sanad. Sekalipun belum disisihkan hadis dhaif atau lemahnya, kemudian muncul kitab-kitab hadis yaitu Sahih Bukhari karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari pada tahun 1194 sampai 200. Selanjutnya, macam-macam hadis. Jenis-jenis hadis atau macam-macam hadis dapat dilihat dari dua segi, yaitu pertama, dari segi kuantitas atau jumlah peristiwanya. Yang kedua, dari segi kualitas, diterima dan ditolaknya. Dari segi kualitas atau dari segi jumlah periwayatnya, hadis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, hadis mutawatir, yang kedua, hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu diriwayatkan oleh sejumlah orang, minimal 8 orang, pada setiap tingkatan atau angkatan, atau sandaran periwayatan, yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua, hadis ahad, yaitu diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Hadis ahad ini terbagi kepada beberapa jenis, diantaranya masyhur atau terkenal, periwayatan 3-7 orang, peringkatan sanad, aziz, baik periwayatan 2 orang, dan gharib, periwayatan seorang. Bila ditinjau dari kualitas periwayatannya, maka hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itulah penjelasan atau pemaparan materi tentang Sunnah al-Hadis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.